Baik pemirsa dan juga pendengar RSPD Klaten di semua 1.6 FM, kembali lagi bersama saya Fevia dan juga teman-teman dari Bea Cukai Surakarta sudah hadir di Waduk Cengklik tentunya. Cengklik Coffee ya. Yes. Ada Mas Dion. Halo mitra RSPD semua, saya Dion dan rekan-rekan saya. Ada Mbak Mutia. Saya Mutia Pasista, baru pertama join juga ya Mbak. Iya. Kemudian ada Mas Dan Alfa. saya Alfa Andromeda. Yang pastinya sudah tidak asing Insya Allah di tidak studio asing. RSPD. Tentunya pendengar dan juga pemirsa wajah-wajahnya pasti sudah tidak asing dan sering mendengarkan suaranya juga tentunya. Yes. Sudah sangat familiar. Nah, kita tadi sudah berbincang dengan Mas Alvin ya Mas ya. Yang pertama tadi sudah membahas tentang DBH Jahati. Nah, kalau yang ini sekarang kita berbincang tentang rokok ilegalnya ya Mas Dion. Nah, rokok ilegalnya itu sejauh mana sih Mas penegakan hukumnya, khususnya di wilayah Kabupaten Klaten ini bagaimana? Ya, untuk terkait rokok ilegal ya, sebelumnya Iya. kita harus memahami dulu kenapa kok rokok itu bisa banyak yang ilegal. Nah, di sini kita dari awal akan menjelaskan ya. Jadi masyarakat harus memahami dulu nih, Iya. rokok-rokok ilegal itu yang seperti apa. Nah, yang pertama biasanya kita tahu sendiri bahwa tembakau Iya. itu diproduksi oleh petani, di mana sifatnya per tahun itu adalah musiman. Iya. Nah, karena itu musiman berarti penjualan rokok itu juga bisa dilihat polanya Mbak. Nah, panennya kapan, terus kemudian ini musim-musim setelah panen biasanya produksi. Nah, musim produksi ini, kalau kami dari Bea Cukai kami melihat pola, oh ini nanti ilegal di bulan-bulan sekian. Itu ada patokannya Ada kalau di kami. timeline-nya ya, Mas? Timeline-nya. Nah, kemudian kita harus mengetahui dulu tembakau itu kok bisa istilahnya ada yang legal, ada yang enggak, itu gimana sih? Nah, yang pertama kita jelaskan dulu. Tembakau itu kita sebut legal apabila memang tembakau tersebut dipasok dari petani masuk ke perusahaan. Nah, perusahaannya itu merupakan perusahaan yang memiliki NPPBKC di sini. Nah, NPPBKC atau apa? NPPBKC adalah nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Nah, untuk mendapatkan NPBKC, pengusaha itu harus mengajukan izin dulu. Mengajukan izin ke pemerintah daerah setempat berupa apa? NIB. Nah, NIB adalah nomor induk berusaha yang dimana didapatkan dengan melengkapi juga persyaratan yang ada di pemerintah daerah. Nah, salah satunya mungkin nanti ada permintaan kayak survei lapangan seperti itu. Nah, nanti yang melakukan verifikasi adalah pemerintah daerah setempat. Iya. Itu nanti kewenangan yang menjelaskan memang dari DPTNSP setempat ya, Iya, itu nanti DPTNSP. persyaratannya. Mungkin nanti next kita ajak ya Iya, teman-teman, boleh. biar kita bisa paham gimana sih ini perizinan di Klaten itu Klaten. bisa istilahnya sampai terbit itu seperti apa. Nah, nanti kalau sudah mendapatkan NIB, nah nanti NIB tersebut akan dibawa ke Bea Cukai Mbak. Yang dimana NIB itu nanti kita proses, kita cek, kita cross check, kita tanya biasanya nanti ini pemesanannya seperti apa, pemesanan tembakau, progres istilahnya. Kalau misalkan di suatu tempat tembakau ini nggak dapat di sini, nanti ngambil di mana, itu juga harus jelas. Karena asal usul tembakau ini juga bisa menjadi profiling kami seperti itu. Nah, pada saat pengecekan itu nanti termasuk salah satunya adalah pengecekan denah. Ya, pengecekan denah ini juga kita lihat ada nggak nih ruang-ruang tertentu yang memang difungsikan sebagai gudang. Karena itu penting. Karena kalau nggak pakai gudang itu akan aneh. Kok nggak pakai gudang nih? Jangan-jangan pemesanannya fiktif atau seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi kita cek secara lengkap, analisis istilahnya lokasi, letak dan juga pekerjaannya juga kita cek. Nah, apakah dia pakai pocokan? Kenapa? Kalau analisisnya gini, kalau pakai pocokan berarti nanti kalau misal ada DPH-JHT salurnya gimana? Kan ada bantuan di sini. Ya berarti kan PT tersebut berhak untuk mengajukan untuk kesejahteraan dari pekerjanya. Itu kita melihatnya seperti itu, tapi bukan secara izin yang harus ini, tapi kita wawancarai dulu, kita cek dulu. Nah, nanti yang jelas kalau untuk persyaratan yang jelas memerlukan
lokasi sebesar 200 meter persegi, Mbak. Itu minimal. Minimal ya. Ya, 200 meter persegi itu wajib, kalau lebih nggak apa-apa. Dan dibuktikan dengan apa? Dengan sertifikat. Nah, sertifikat itu tergantung. Kalau masih sewa ya, nanti harus ada bukti bahwa melakukan perjanjian di sini. Oh, ada hitam di Iya atas dong, putihnya. hitam putih, karena negara melihat itu ya. Kalau memang masih sewa bukan atas nama, nanti kita butuh perjanjian. Buat memastikan bahwa tempat itu benar-benar disewa. Kan takutnya itu punya orang, gitu loh. Ternyata cuma buat izin buat biar bisa beli pita, kan nggak bisa. Kalau beli pita doang, tapi tidak ada produksi, lah itu untuk apa pitanya? Nah, seperti itu. Kita harus melakukan verifikasi. Makanya banyak nanti petugas kami di lapangan akan meng-cross check lebih lanjut beberapa komponen yang tadi perlu disikapi. Kemudian juga nanti kalau setelah terbit NPBKC-nya itu, nanti PT tersebut akan mendapatkan akses. Nanti ada portal CESA di kami, itu bisa melakukan pemesanan pita cukai. Yang dimana setelah melakukan pemesanan pita cukai itu bisa diambil di kantor kami. Tentunya di situ ada tempo waktunya juga, Mbak, karena kita tidak langsung mencetak sendiri, namun itu melakukan pemesanan di PT Peruri. Ya, PT Peruri nanti mencetak seperti mata uang yang kita gunakan. Nanti setelah kita lakukan pemesanan, nanti akan diantar ke kantor dan diambil di kantor. Seperti itu. Nah, itu yang legal ya. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang yang nggak legal, lah di sini banyak peran dari ini juga petani. Tentunya petani tidak tahu apakah pembeli tersebut itu digunakan tembakaunya untuk hal legal atau tidak sebenarnya. Makanya kami himbau sekali untuk petani itu menyikapi bahwa dipastikan bahwa yang dipasok adalah memang pabrik yang legal seperti itu. Walaupun kewenangan itu malah sebenarnya lebih ke dinas perindustrian ya, karena yang bisa mengecek dan dinas pertanian bisa mengecek ininya apa lahan tani ini untuk pabrik ini itu sebenarnya dari kalau kami tidak bisa mengecek sampai situ, tapi kami biasanya akan mengecek tadi dengan pemasoknya kita cek ya untuk sebagai mitigasi saja. Oh, berarti petani ini yang biasanya masuk sini. Karena nanti dampaknya itu, Mbak, kalau ada yang dia masuknya ke pabrik rokok yang ilegal, kita bisa telusuri pabriknya. Kita fokusnya ke penegakan hukum ya. Kalau bukan kalau tadi campuran petaninya jual ke pabrik ilegal ya, kita nggak bisa tangkap orang itu belum dikenakan barang kena cukai. Karena syarat untuk menjadi barang kena cukai adalah adanya pencampuran tembakau itu dengan bahan penolong lain. Nah, kalau masih dalam bentuk tadi daun ataupun rajangan itu belum bisa kita katakan. Ya, makanya kebanyakan petani itu menjual dengan bentuk-bentuk karung, bagor dan sebagainya macam lah. Karena itu masih boleh. Silahkan, belum barang kena cukai. Namun itu sebagai profiling kami salah satunya untuk melihat hulunya seperti apa. Nah, nanti kalau ternyata nih biasanya itu petani menjual ya di pabrik, kemudian masih ada sisanya ada yang membeli lah. Itulah kebiasaannya selama ini dari pengalaman kami yang kebanyakan terus dibuat ngecer ilegal. Nah, kita tidak menuduh, tapi polanya seperti itu. Rata-rata cuman ya yang susah adalah tadi kita bahasan pembelinya itu tidak langsung pabriknya, dia pakai distributor lagi. Jadi kayak orang ketiga lagi gitu ya. Nah, itu yang susah. Nah, ada juga yang lewat tengkulak, ada yang lewat ini. Kan namanya petani membuat ini ya, kayak penanaman itu kan juga istilahnya kalau ini udah pesanan pabrik A, cuman ternyata masih ada sisa stok. Iya. Ya kan harus tetap dijual untuk istilahnya mutarkan modal ya. Iya. Ya yang penting lakukan biasanya gitu. Nah, dari situ bisa kita lakukan pemantauan juga. Karena ya kita tahu sendiri bahwa grade di tembakau itu macam-macam. Yang jelas grade A, grade B itu untuk pabrik yang besar. Nah, yang lainnya tuh menyesuaikan tadi. Nah, kalau memang yang beli itu dari pabrik yang dimana pabriknya itu punya NPBKC juga, cuman yang lebih UMKM masih aman, Mbak. Tapi kalau yang ternyata yang beli perorangan, itu gimana? Nah, ini saya jelaskan. Jadi kalau yang beli perorangan, biasanya itu nanti diletakkan di toko tembakau, Mbak. Jadi mungkin di sini banyak melihat ada toko tembakau yang di sekitaran menjual tembakau. Nah, itu legal atau tidak?
ya kita katakan belum bisa kita pastikan itu ilegal karena memang masih diperbolehkan menjual tembakau asalkan tidak dicampur. Makanya di toko tembakau itu biasanya ada toplesan untuk dibeli menggunakan plastik. Nah, dalam klausul masih diperbolehkan. Nah, karena apa? Kita menjembatani para masyarakat yang masih linting dewe tadi, Mbak. Nah, itu masih boleh. Silahkan, asalkan nanti itu dibeli di toko tembakau, dilinting di rumah sendiri, dikonsumsi pribadi, masih diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah pulaan tadi, dilinting di rumah, dijual ke perorangan ataupun tetangga ataupun orang-orang yang memiliki hajat seperti itu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Terus ini ada satu pertanyaan, Mas. Kan kalau dulu kan di toko-toko kan masih ada ya, Mas. Iya. Terus kalau di pasar-pasar tradisional kan juga menjual nih, ada pedagang jual. Nah, itu boleh nggak sih? Atau gimana itu? Nah, tergantung. Jadi di pasar tradisional ini kita lihat juga, Mbak. Kan ada yang jual legal, ya rokok-rokok legal. Ada yang jual model lintingan juga. Lah, boleh jual lintingan dengan syarat tadi dia memiliki pita cukai. Nah, karena sekarang itu kita buka opsi juga, jadi perorangan juga boleh membuat kayak pabrik rokok. Makanya namanya PR, pabrik rokok. Nah, PR apa itu perorangan boleh. Pakai nggak harus PT, pakai KTP perorangan boleh. Asalkan tadi bisa memenuhi syarat tadi loh, pabrik. Karena kita juga melihat bahwa bisa menjadi potensi UMKM juga, yang dimana nanti dan banyak terjadi di kantor kami pun banyak yang masih perorangan membuat ini ya, namanya produksi lokal. Yang jelas kalau sudah ada sistem dan juga ada pencatatan walaupun manual, tidak secara akuntansi, secara sistem ya, itu masih diperbolehkan. Dan nilai cukainya juga masih murah karena mereka kan masih perlu berkembang, Mbak. Nggak bisa bersaing dengan yang PT-PT besar yang sudah legal seperti itu. Makanya kita support full penuh, daripada ilegal mending tadi disupport ya. Jadi ada ketentuan sendiri, semisal kalau itu perorangan berbeda dengan PT gitu ya, Mas. Nah, jadi kita sebagai trade fasilitator bea cukai itu memberikan golongan pada istilahnya tadi ya, para grade, para penjual rokok. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan tanpa golongan di sini. Ada 4 golongan itu. Yang jelas kalau rokok-rokok yang legal itu biasanya golongan 1, golongan 2, Mbak. Itu tinggi. Nilai cukainya pun tinggi. Karena untuk apa? Ya, karena itu sudah terkenal dan pasti nggak mungkin nggak laku gitu. Pasti laku. Di perkotaan laku, pedesaan pun yang memang mampu bisa membeli. Tapi yang UMKM ini, kalau kita samakan dengan harga-harga yang tadi golongan 1, 2, tidak akan laku, Mbak. Karena namanya belum ada branding, secara iklan juga nggak ada. Jadi iklannya hanya mulut ke mulut, kemudian juga dari desa ke desa seperti itu. Makanya mereka hanya menggunakan rokok itu sebagai penyambung hidup dan membuat istilahnya tenaga kerja di sekitar mereka. Makanya perlu kita istilahnya bantu seperti itu. Gimana cara membantunya? Dengan tadi nilai cukai yang rendah. Gitu. Tapi legal karena dia masang cukai seperti itu. Baik. Mas Allah mau menambahkan gimana tanggapannya Mas dengan tentang rokok ilegal? Kalau rokok ilegal sendiri, kalau dari saya mungkin lebih ke peningkatan aja ya. Jadi setiap tahun kita ini bekerja sama dengan UGM. Nah, UGM itu kita melakukan survei dan tiap tahun itu rokok ilegal selalu meningkat. Selalu meningkat. 3 tahun terakhir itu 4%, 5% dan sampai sekarang sudah 7%. 7%. Bayangkan 7% kalau dikalikan dengan nilai cukai. Target cukai 200 triliun berapa? 14 triliun. 14 triliun sendiri yang menguap. Padahal jika itu bisa jadi penerimaan negara. Bisa jadi apa, Mbak? Pendidikan, infrastruktur, kesehatan pasti akan jalan. Makanya di sini perlu peran dari masyarakat juga. Di samping kita melakukan pendidikan di belakang, masyarakat juga perlu mengontrol dari sisi konsumsi dan dari sisi penjualan. Dari konsumsinya, kita tahu bahwa rokok ilegal tidak sehat. Betul. Kita tahu bahwa rokok ilegal sangat berbahaya. Makanya kita selalu mewanti-wanti dari sisi konsumsi untuk masyarakat yang masih merokok ilegal, jangan dekati rokok ilegal karena di samping merugikan negara, karena kan uang yang masuk ke negara akan kembali ke masyarakat lagi. Nah, belum lagi kalau dari sisi kesehatannya. Kemudian dari sisi penjualan. Nah, penjualan juga kita juga selalu mensosialisasikan bahwa seluruh penjual, seluruh distributor, seluruh
pabrikan yang memproduksi rokok ilegal itu akan dikenakan denda. Dendanya tidak main-main, Mbak, 3 kali nilai cukai. Nah, 3 kali nilai cukai ini jangan disepelekan ya. Bahkan ada warung kelontong kecil itu dendanya sampai puluhan juta. Puluhan juta. Nah, bagaimana puluhan juta? Warung kecil denda puluhan juta pasti akan kolaps. Nah, penjualnya akan cari utangan kanan kiri untuk menutupi dendanya. Nah, gitu. Jadi dari sisi konsumennya kita kasih tahu untuk jangan merokok karena itu berbahaya. Dari si produsennya juga kita wanti-wanti. Kalau kamu jualan, kamu memproduksi, kamu akan kena denda. Kalau nggak bisa bayar dendanya bagaimana? Ya kita alihkan ke arah pidana. Nah, jadi sebisa mungkin kita tekan dari supply dan demand-nya. Itu kalau dari peran masyarakat ya, peran dari Bea Cukai sendiri. Kalau misalkan masih ngeyel, tadi penjualnya masih ngeyel, ya mau tidak mau kita tindak tadi di belakang. Kita akan kenakan denda dan kita akan kenakan pidana. Seperti itu, Mbak. Nah, Mbak Mutiani, tadi kan Mas Dino menyampaikan tadi udah ada pelaku usaha dari UMKM dan juga Mas Alfa menyampaikan semakin tiap tahun itu meningkat ya persenannya. Nah, dari kolaborasi ini Bea Cukai ini tuh sudah ada inovasi apa sih yang untuk pendekatan dari masyarakat agar sosialisasinya itu nyampe biar ada penurunan lah paling nggak 1% gitu. Stay tuned, 91.6 FM. Radio siaran publik daerah Kabupaten Klaten. Bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, tengkeh, kopi, rempah-rempah, semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini Ada cukainya. rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya? Penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Ah, kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Mas lah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng siapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok merasa ada? Aja. Aku. Oke, ini ya. Aja, mari kok ya. Aku ning kene. Jadi, oke tak jalan kok ya. Ini tak jalan. Oke. Aduh. Yang kocah nombel. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih kira. Halah iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah, Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? ini Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok. Palsu. Iya. Ngawur iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra ndukung pembangunan. Tak lapor ke di penjara kowe. Penjaraku 2-5 tahun. Bakal luwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Ah, sudah dibiduan aku. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak. Maaf Pak. Maaf. Ayo all crew semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik, Pak. Baik Pak. Cut. Kamu itu paham gak toh? Kenapa lagi Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok Pak. Rokok
Padahal bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, paham gak? Bahaya. Waduh. Kae, wah Jan. Rasane nek panen ya, Dik. Ayem. Alhamdulillah Mas orang gue raga sekolah anaknya tuh. Wah, rasane tuku skincare. Kalau orang payu kok. Alah, rasane dadi biduan. Ya tuh situ tuh Mas. Nyanyi seno. Rasa kangen alim putih alon lintang bulan tak bisa upayane datang balintani janji supaya mukti supaya pati tekane pati yuk kudu Mas Wah, Jan, nek bojo biduan ki ya. kandani Bakone tes ya, Lek. Weh, ha niki lho. Iya, tasih mbako enak-enak seger-seger ngeten iki. 75.000. 75. Iya. Sik tak hitung sik. Iki tok ya dhewe payan akeh. Supaya ne payan akeh. Dil, tak tuku kabeh mbakomu. Wegah, piye to Pak kok wegah ki Rini tak kandhani. gah Bojan mbok ra sing ruwet ngono kuwi lho. Kowe arep pasang pita cukai bekas iki to? kowe memang tadi petani tembakau Rasa ditulungi nek carane ngene iki. rasa biduan aku Tak laporke polisi kowe ngono. kowe ngerti ra iso dipenjara 2 sampai 5 tahun Nah, kowe rungokno. Rungokno. Wis iki diobong ae. Bang, iya, Obong, bang. Yo. Ya baik, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya kami dari Bea Cukai juga punya program gempur rokok ilegal ya Mbak ya, yang tentunya kita juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Kita juga pasang baliho dan seperti ini juga nih Mbak, ini termasuk bagian dari penegakan hukum untuk sosialisasi ke masyarakat ya, karena kan akses media sosial itu lebih besar ya Mbak ya tentunya ya. Jadi banyak yang bisa mengakses, bahkan yang di pelosok-pelosok. Beberapa program kami juga di kantor tuh kita ada namanya program mobil keliling Mbak. Jadi kita datang langsung ke pedagang-pedagang itu menjelaskan sebelum kita turun untuk melakukan operasi penindakannya. Jadi sebenarnya kalau misalnya sampai pas operasi penindakan itu dapat, sebenarnya malah pas sosialisasi berarti nggak dengerin kita atau nggak tahu ya Mbak ya. Disembunyikan dulu rokoknya. Benar seperti itu. Pas sosialisasi sebenarnya kalau pas sosialisasi itu nggak perlu takut sama kita cuma menjelaskan kalaupun ada bisa langsung dijual bisa langsung dibuang atau bisa melaporkan kami juga Mbak. Kan biasanya ada distributornya ya Mbak ya. Biasanya juga kalau langganan suka meninggalkan nomor telepon gitu, itu bisa dibantu juga untuk melaporkan kepada kami. Selain itu juga sebenarnya kalau dari masyarakat ini banyak mungkin ya sebenarnya yang kalau dari pelosok itu belum paham Mbak. Kalau misalnya rokok ilegal tuh kayak gimana sih gitu. Mungkin saya ulangi lagi ya Mbak ya kalau ciri-cirinya itu. Yang pertama itu rokok polos Mbak, yang rokok bodong itu yang paling banyak tersebar. Karena kan sebenarnya kalau mau kita tiru ya, jadi setiap rokok itu ada pita cukainya. Kalau mau ditiru itu agak import ya Mbak ya. Iya, betul. Sedangkan hukumannya seperti yang tadi dibilang Mas Andre itu banyak sama aja Mbak. Mau bekas, mau palsu, mau nggak ada pita cukainya itu sebenarnya sama aja. Jadi kebanyakan yang tersebar itu yang rokok-rokok polos itu Mbak. Nah, kebanyakan itu juga konsumennya itu dari daerah-daerah yang maaf ya Mbak ya, mungkin ekonominya kurang ya. Jadi karena budaya merokok di Indonesia itu sangat besar juga, jadi masyarakat itu masih tetap akan memilih substitusi yang pastinya lebih rendah, makanya akan tetap ada terus Mbak. Jadi meskipun misalnya pabrik A, B, C, D, AB-nya kita udah tutup nih rokok ilegalnya, tetap aja C, D, E, F, G ya bakal ada terbit terus. Ada terbitan. Betul. Nah kemudian juga ada rokok dengan pita cukai bekas, itu juga sebenarnya dari pita cukai asli yang kemudian ditempelkan. Terus juga ada rokok dengan pita cukai palsu, itu sebenarnya yang paling gampang karena cuma di print aja Mbak, kayak kertas printan. Biasanya juga kalau misalnya kadang nggak mau effort ya Mbak ya, mereka bisa hitam putih juga bisa Mbak itu pita cukainya. Kemudian juga ada yang salah peruntukan, biasanya yang jumlah rokoknya itu tuh harusnya 20 tapi dipasang 12, tentu nilai cukainya lebih rendah ya Mbak ya. Atau jenisnya juga sigaret kretek tangan atau SKT itu juga biasanya nilai cukainya lebih rendah tapi dipasang ke SKM. Kemudian juga ada yang salah personalisasi, jadi setiap pabrik itu
setiap pita cukai itu ada pabriknya, ada nama pabriknya Mbak. Jadi kita sebenarnya bisa searching di googling aja gitu, pabrik ini tuh list mereknya apa aja sih gitu. Itu bisa. Nah, kalau misalnya nggak sesuai itu kemungkinan besar kayak bisa dijual tuh Mbak, dari pabrik A dijual ke pabrik B, terus pabrik B itu menempelkan pita cukai dari pabrik A. Itu juga banyak mainan yang kayak gitu ya Mbak ya. Lumayan juga ya. Tapi yang bekas-bekas betul. Tapi emang dari kami juga udah banyak program-program, dan kita juga sebenarnya selain itu selain dijual dari tangan ke tangan gitu Mbak, mereka juga banyak dari e-commerce Mbak. Langsung. Itu, dan itu tuh banyak disembunyikan juga Mbak. Jadi sebenarnya dari e-commerce itu nggak, kan jual rokok tuh nggak boleh ya. Betul. Ya, kadang tuh mereka cuma pasangnya kayak sepatu atau baju atau snack gitu. Tapi ternyata di dalam fotonya itu ada kode rokok ilegalnya juga. Jadi dari situ tuh yang pelanggannya itu tahu, dan kita juga sebenarnya ada cyber crawling ya Mbak ya. Kita udah berkolaborasi juga dengan jasa-jasa kirim itu yang mengirimkan rokok. Sebenarnya udah kita berantas, cuman tetap aja kalau misalnya satu toko kan gampang ya Mbak, kita nutup toko di e-commerce tuh gampang. Bukanya juga gampang. Jadi udah tutup itu bakal muncul lagi yang lain gitu Mbak, padahal itu mungkin orang yang sama. Jadi biasanya satu orang tiap bulan kita melakukan pelaporan pemantauan itu di e-commerce. Kita laporkan untuk di take down di misalkan toko A, toko B itu kita laporkan untuk di take down. Ternyata setiap bulan muncul lagi. Ya, makanya ini kan juga baru booming bagi para e-commerce itu kan harus punya NIB juga kan sekarang. Betul. Nah, itu gimana Mas Dion tanggapannya? Ya, untuk saat ini terkait kebijakan itu kebijakannya bukan dari kami ya. Bukan dari Bea Cukai ya? Bukan dari Bea Cukai, itu lebih ke ini ya, dari Kemendagri ya, bukan Kemendak Perdagangan biasanya ya. Karena memang wewenang kami itu lebih ke tadi penegakan hukum Mbak. Kami tidak mengurusi terkait tadi pendirian e-commerce harus pakai NIB dan lainnya, itu udah instansi lain. Tapi yang jelas kami pastikan bahwa semua yang menjual rokok dengan ilegal itu pasti kami pantau seperti itu. Jadi kalau jualnya legal nggak masalah, apalagi yang diposting rokok-rokok legal itu monggo silahkan. Kami salah satu model sosialisasi atau publikasi, karena kebanyakan para e-commerce itu memiliki toko fisik juga, misalkan menjual rokok ya, distributor lah dia jual di Shopee, tapi nanti kalau mau dia ada yang ngechat, Mas saya ngambil di toko, itu kan nggak kena ongkir. Ada sistemnya, ada yang seperti kayak itu pancingan gitu ya Mas? Ya, untuk mendisplay secara digital banyak kan ada yang seperti itu. Nah, karena kalau langsung ke tokonya kan banyak sekali nih ya produknya. Mending bisa search by name, dan itu memudahkan pengindeksisasi dari produk-produk istilahnya dari toko tersebut. Jadi kami melihat beberapa modelnya seperti itu. Nah, tidak menutup kemungkinan yang diposting ilegal dijual ilegal juga ada di sini. Nah, itulah yang gimana caranya kami istilahnya adalah sistem untuk mendeteksi seperti itu. Karena kita bisa saja melakukan sampling menjadi pembeli dan lainnya, itu kan pada saat di tempat kita mengecek, melakukan operasi pasar dan lainnya, itu pasti yang sekitar toko itu pun juga sudah paham itu jual atau tidak. Ya, seperti itu. Kalau yang memang yang susah dicari adalah paling gudang Mbak, karena gudang itu sangat-sangat tertentu ya. Ya, kita tahu sendiri bahwa kalau gudang jarang ada aktivitas, jadi warga mungkin nggak paham. Tapi kalau toko yang menjual itu gampang untuk diidentifikasi. Dan sekarang itu malah bukan toko yang menjual, perorangan yang susah. Karena kalau sudah masuk ke ranah tadi ya, disimpan di rumah dan yang lainnya, ya kita harus melakukan sampai memiliki bukti tentunya. Nggak bisa kita tiba-tiba menggeledah rumah orang, itu nggak bisa. Tetap harus ada buktinya dulu. Ada bukti yang memang secara jelas dia menyimpan rokok tersebut di rumah, baru nanti kita bisa berkoordinasi dengan RT-RW setempat dan ada saksi-saksi untuk tindakan selanjutnya gitu ya Mas ya. Nah, kemudian tadi kan kita kan bahas tembakau juga. Ini kan ada rokok yang vape itu. Nah, itu vape itu ada bea cukainya juga nggak sih Mas, atau enggak? Ya, oke. Jadi terkait rokok vape itu ada pita cukainya Mbak. Ya, kenapa kok ada pita cukainya? Karena vape tersebut itu kita kenakan cukai terhadap ekstrak tembakaunya. Jadi yang model cair itu ya, yang buat isi ulang itu kita kenakan cukai.
Jadi kita limitasi, kita batasi dengan cara menaikkan harga liquid tersebut menggunakan cukai. Nah, tapi perlu diketahui kalau memang itu tidak isinya bukan ekstrak tembakau, ya tidak menggunakan cukai tidak masalah karena kita hanya menggunakan tadi kita tembakau, batasi dengan ekstrak tembakau aja. Kalau isinya mungkin ya cairan berisi manis atau sirup itu ya mungkin ada yang pernah mencoba ya, kita belum tahu ya. Tapi yang kami awasi adalah pabrik-pabrik yang membuat ekstraksi tembakau seperti itu. Karena sampai sekarang ekstraksi tembakau juga biasanya banyak yang impor juga, Mbak. Nah, makanya kami juga mengawasi importasi dan juga tadi pembuatannya juga kebanyakan untuk vape itu masih rumahan, industri rumahan. Jadi belum ada yang sampai besar. Belum sampai pabrik gitu ya Mas ya berarti. Kalau pabrik malah buatnya tadi pouch. Nah, ada perbedaan di sini. Kalau pouch itu kan sudah sama alatnya ya, belinya ya. Vape itu lebih ke cairannya. Nah, untuk alatnya nggak kita kenakan cukai dan lainnya seperti itu. Karena kita kenakan airnya tadi, air ekstraksi tembakau. Dan sekarang anak muda yang lebih banyak menikmati dan juga istilahnya kenapa kok anak muda itu lebih senang nge-vape? Karena kalau secara ekonomis ya Mbak ya, kita tahu sendiri rokok satu bungkus bisa 20, 30 ribu, 40 ribu. Nah, apabila anak muda dengan harga segitu dia satu bungkus sehari, kan berarti dia harus mengeluarkan tadi 40 ribu kan. Tapi kalau vape 40 ribu dapat satu, misalkan katakanlah satu liquid itu bisa sebulan Mbak. Jadi lebih ekonomis ya, lebih ekonomis walaupun sensasi tadi ya merokoknya itu berbeda. Segmentasinya juga berbeda. Makanya banyak kan kalau rokok itu lebih ke menengah ke atas dan juga mungkin kalau secara usia juga yang sudah matang. Tapi kalau vape itu anak muda dan yang istilahnya menengah bawah ekonomi bawah ke menengah. Karena posisinya irit tadi. Secara ekonomi kalau dihitung-hitung lebih murah. Bedanya adalah tadi kalau misalkan anak muda kan senang mencoba-coba ya. Wah, ini rasa baru beli lagi. Ada baru beli itu yang bikin boros itu malah yang seperti ganti-ganti itu ya. Ganti liquid belum nyoba yang lain kan penasaran nyoba itu salah satu ya. Kita lihat dari dilema publik seperti itu. Kemudian ini kan kalau vape itu kan berbagai macam rasa juga Pak Mas. Nah, itu kalau mengidentifikasi nih, misal di toko A atau beli perorangan itu ada cukainya, ini enggak. Itu gimana Mas? Kan paling juga kan mesti kan anak-anak muda sekarang kan gampang banget kan nemuin penting asal beli dapat murah kayak gitu. Kalau vape jadi selama kami mengawasi vape, Mbak. Kami mengawasi dari hulunya tadi sudah kami jelaskan bahwa kami memiliki daftar istilahnya yang memiliki NDBKC. Nah, di Solo Raya itu cuma ada beberapa. Dan kalau di tempat toko-toko vape itu kebanyakan malah dari luar daerah Solo Raya. Ininya ya produknya Solo Raya. Tapi kita punya database ininya PT-nya pembuatnya dan kalau selama ini yang kami lakukan operasi belum pernah ya, selain menemukan vape yang palsu ya itu karena jarang sekali, gampang sekali untuk diidentifikasi Mbak, apalagi perorangan gitu ya. Kalau misal vape dan istilah pembuatnya beda itu bisa langsung kami konfirmasi biasanya. Makanya jarang sekali vape itu dipalsukan. Hanya tadi ekonomis juga, ekonomis juga. Jadi dia kalau buat palsu itu nggak untung juga, nggak ada untungnya. Malah apalagi kalau jual tanpa pita cukai itu lebih gampang diidentifikasi karena vape itu adalah suatu komunitas, Mbak. Yang pasti orangnya itu aja gitu. Itu aja ya. Jadi malah kalau ada yang menjual dia tanpa cukai, yang melaporkan adalah penjual vape. Iya, ya kan ini kok di luar lingkungan kami berani-beraninya jual tanpa cukai. Mas, yang ini Mas, tolong ditindaklanjuti. Malah lebih mudah ya identifikasinya daripada yang rokok yang kayak kalau rokok kan memang itu bukan kita kalau katakan komunitas banyak sekali ya kan. Orang yang nggak punya komunitas pun bisa ngerokok, tapi vape itu kebanyakan pembuatnya itu memiliki komunitas. Segmentasi, dia memiliki segmentasi anak muda dan lainnya. Dan kalaupun ada yang ingin berusaha vape,
tapi bingung itu biasanya mereka saling tolong, malah mengarahkan, mas ilegal ke wae mas murah dan lainnya. Tapi kalau ada yang nekat tanpa kita cukai, mereka pun juga mengidentifikasi dan langsung melaporkan juga. Iya, itu seperti itu. Mas Alvan mau menambahkan nggak ini? Menambahkan, mungkin tadi dari sisi pengetahuan dasar aja ya. Iya. Tadi kan pertanyaannya apakah kena bea cukai? Iya. Kena bea nggak kira-kira? Kena bea nggak, Mbak? Harusnya sih. Jadi gini, bea itu beda sama cukai. Jadi gitu. bea itu hanya dikenakan terhadap produk yang diekspor dan diimpor. Iya. Keluar atau masuk dalam negeri. Jadi beda sama cukai. Bea itu terkait dengan impor ekspor. Kalau cukai itu hanya dikenakan terhadap produk-produk tertentu. Pajak yang dikenakan terhadap produk tertentu. Tadi sudah disebutkan salah satunya vape. Vape, iya. Induknya ada 3, etil alkohol, Iya. minuman mengandung etil alkohol, sama hasil tembakau. Nah, turunan dari hasil tembakau itu ada banyak sekali. Ada rokok yang biasa kita lihat itu, Iya. SKM, SKT, tembakau iris, dan salah satunya vape tadi. Kalau bahasa hukumnya namanya HPTL atau hasil pengolahan tembakau lainnya. Maka dari itu vape tadi karena dia dari hasil tembakau, maka dia dikenakan cukai. Pertanyaannya, apakah semua vape dikenakan cukai? Tidak, tadi sudah dijawab Mas Dion. Dengan alasan kalau vape-nya bukan dari hasil tembakau atau ekstrak tembakau, maka dia tidak kena. Tapi hati-hati, vape itu juga ada yang mengandung narkoba. Nah, kalau mengandung narkoba itu di luar ranah dari bea cukai. Itu mungkin dari kepolisian nanti yang akan menindak seperti itu. Makanya gampang untuk disalahgunakan. Kenapa? Iya. Vape itu alat. Iya. Dan yang diawasi bea cukai adalah isi alat Isian. tersebut. Cairan. Apabila Campurannya. isinya bukan Mas, bukan ekstraksi tembakau, berarti bukan kami yang mengawasi. Iya. Tadi ada yang ekstrak ganja atau yang lainnya. Bukan bea cukai. Pabriknya pasti ada beda dari pihak instansi yang lain seperti itu. Karena memang namanya vape itu kan cuman manasi apa ya Mbak ya, kayak Pemanas saja ya, pemanas gitu. Jadi biar uapnya yang kita nikmatin. Kan itu cair tuh. Cair kalau dipanaskan jadi uap. Nah, uapnya itu yang kita nikmati. Gitu. Dan di Singapura tuh juga rame Iya. kalau vape tuh dilarang ya Mbak ya. Soalnya udah karena ada narkobanya. Ada itu. narkobanya itu, ada campuran yang lain tadi ya. Karena lebih susah kalau mau dideteksi. Oh gitu, baik. Ini sudah digini-gini sama Mas Alvin. Dan waktunya juga sudah hampir di penghujung acara. Sebelum kita closing, pesan-pesannya seperti apa Mas Dion? Monggo. Oke, terima kasih Mas Eka dan mitra SPD semua. Dan boleh becus tentunya kami tetap menghimbau untuk hati-hati dalam memilih rokok-rokok yang Anda konsumsi. Kenapa? Karena dari rokok yang Anda konsumsi itu masih tersimpan hak-hak dari masyarakat sendiri. Salah satunya tadi untuk pembayaran BPJS, kemudian juga bantuan-bantuan sosial yang dimana untuk mengcover dampak dari negatif dari rokok tersebut. Dan kami harap misalkan ada yang menemukan rokok-rokok ilegal bisa dilaporkan di mana Mbak? Bisa di WhatsApp kami di 089698050000 atau di Instagram kami di @beacukai_surakarta. Itu pasti kita jaga rahasianya ya Mas ya. Mas Alva, terakhir pesan-pesannya? Pesan-pesan dari kami mungkin bea cukai mungkin secara konsekuensi hukum menjadi tanggung jawab kami ya, tapi secara tanggung jawab moral ini sebetulnya menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi apabila masyarakat tadi menemukan peredaran rokok ilegal bisa disampaikan melalui WhatsApp kami maupun Instagram kami atau bisa juga melalui pemerintah daerah setempat seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Alva, Mbak Mutia dan juga Mas Dion. Informasinya semoga bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Klaten dan juga seluruh masyarakat yang sudah mendengarkan informasi tentang rokok ilegal, bagaimana tadi ciri-cirinya tentang tanpa bea cukai, tanpa cukai, dan juga vape dan juga cukai yang lainnya yang sudah menjadi ketentuan dari bea cukai dan bisa dilaporkan bila menemui atau pembeli ataupun yang tidak memiliki bea cukai, langsung di Bea Cukai Surakarta atau di Instagramnya Bea Cukai Surakarta. Baik, saya Viviana Teriana dan segenap tugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf
Lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, tengkeh, kopi, rempah-rempah. Semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya? Penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Ah, kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng sapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok? Rasa ada. Woi. Aja. Aku. Bagi ini ya. Aja, mari kok ya. Aku nek kene. Jene. Bagi tak jalan kok ya. Ini tak jalan kaki. Kaki. Aduh. Yang kocah nom, hei. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih kira. Halah iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah, Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru ki Mas? ini Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok. Palsu. Iya. Ngawur iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra ndukung pembangunan. Tak lapor ke di penjara kowe. Penjaraku 2-5 tahun. Bahkan luwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dibiduan aku. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak. Maaf. Ayo all crew semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik Pak. Baik Pak. Cut. Kamu itu paham gak toh? Kenapa lagi Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok Pak. Rokok polos. Rokok tanpa pita cukai. Ini ilegal. Bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, tuh paham gak? Bahaya. Waduh. Kae. Wah Jan. Rasane nek panen ya Dik. Ayem. Alhamdulillah Mas orang gue sekolah anake to. Wah, rasa tuku skincare. Ala rong payu e kok. Alah, rasa dadi biduan. Ya tuku to Mas. Nyanyi seno. Rasa kangen halim putih. Alon lintang bulan tak bisa sih. Upayane datang balintani. Janji supaya mukti supaya pati. Tekane pati yuk kudu Mas Wah Jan, kudu. nek bojo biduan ki ya. Kandhani. Bakone tes ya, Lek. Weh, ha niki lho. Ya tasih mbako enak-enak seger-seger ngeten iki. 75.000. 75. Iya. Sik tak hitung sik, Lek. Iki tok ya dhewe payon akeh. Supaya nek payon akeh. Dil, tak tuku kabeh mbakomu. Wegah, Piye to Pak kok wegah ki? Rini tak kandhani. Gah. Bojan mbok rasing ruwet ngono kuwi lho. Kowe arep pasang pita cukai bekas iki to? Kowe memang tadi petani tembakau. Rasa ditulungi nek carane ngene iki. Rasa dadi biduan aku. Tak laporke polisi kowe engko. Kowe ngerti ra? Iso dipenjara 2-5 tahun. Nah, kowe Rungokno. rungokno. Wis iki diobong ae. Bang, iya, bang. Yo. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.